Jadi ini berupa pergerakan akhir zaman, betul-betul merupakan pergerakan akhir zaman. Makanya ya ini tidak main-main gitu Kang loh, Prabu. ya. Jadi tidak pandang bulu gitu loh. Mau rakyat jelata, mau pejabat tinggi, Siap. ya kan? Ya kalau tidak bersih ya, visi misinya itu nggak bener ya, nggak suci, nggak bersih, itu pasti akan tereliminasi. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati dan masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Sehat selalu Kang Raga. Gimana? Aku lihat tambah ganteng, tambah muda, tambah berseri dan diborong sendiri. Amin, puji mana. Dan pemirsa setia channel Prabu dan Ratu, kami selalu juga mendoakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya dari berbagai sisi dan arah. Amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, pada kesempatan malam hari ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Kang Prabu sesuai request yang DM kepada saya. Dan kita langsung mulai saja bertanya kepada beliaunya. Kang Prabu, kita langsung saja Kang Prabu ya, karena sudah tercatat dengan rapi pertanyaan dari para klien juga sebagian pemirsa channel kita ini. Nah langsung saja ya Kang Prabu. Kang Prabu sebagai seorang yang secara fisik dekat dengan Bocah Angon, tentu sedikit banyaknya Kang Prabu mengetahui program-program beliau Bocah Angon. Nah, dalam hal program bersih-bersih Pulau Jawa ini, saya rasa Kang Prabu minimalnya dapat bocorannya. Bagi-bagi dong Kang Prabu, kira-kira kapan terjadinya gempa Megatrans dan apa indikasinya? Perwujudan dari Bocah Angon ini sebetulnya tidak pernah ya menyampaikan program-program yang sifatnya negatif. Siap. Berupa bencana. Ini sama sekali tidak pernah. Tidak pernah Kang Prabu ya? Karena program-program dari beliau ya, yang disampaikan itu sifatnya berupa berkah ya. Siap. Program-program berkah. Berkah. Jadi kalau bencana ini sama sekali tidak pernah ya menyampaikan mau terjadi ini, mau terjadi itu, gitu kan. Itu sama sekali tidak pernah disampaikan oleh beliau ya, perwujudan dari Bocah Angon ataupun perwujudan dari sang guru sejati. Siap. Gitu. Nah, biasanya saya mentranslate sendiri. Oh begitu, siap. Jadi ya seperti yang sudah ya, saya selalu melihatnya itu kan dari dua sisi. Betul Kang Prabu. Kan? Positif dan Negatif. Di mana ada positif, ada berkah yang disampaikan oleh beliau. Siap. Maka saya langsung mentranslate-nya juga di situ ada negatif gitu loh, simetris. Simetris ya. Antara berkah ya dengan bencana ini simetris. Ya. Biasanya selalu seperti itu. Ya. Jadi di mana beliau menyampaikan berkah, ya, maka kemudian saya mentranslate-nya, oh berarti nanti akan ada bencana begini, ya, bencana begini begitu, ya kan, ya, seperti itu dan itu sering kali terjadi. Gitu. Betul, beberapa kali Kang Prabu sampaikan juga. Beberapa kali saya mengkalkulasinya, menghitungnya, gitu kan. Di mana beliau sang Bocah Angon menyampaikan berita tentang adanya suatu berkah yang mau kita terima, ya, baik secara pribadi, ya, maupun untuk suatu kelompok, suatu organisasi, maupun berkah bersama, gitu kan. Itu saya hitung itu, oh ternyata kemudian ada bencana, baik itu berupa gempa bumi, gunung meletus, ya, ataupun bencana-bencana yang lainnya, gitu, ya, yang simetris tadi antara
berkah yang didapatkan dengan bencana yang akan terjadi. Gitu. Seperti itu. Siap. Nah, dalam hal Megatrust ini, ya, informasi Megatrust ini beliau memang menyampaikan, ya. Jadi ada kondisi berkah yang akan didapatkan, ya, oleh satu kelompok, ya. Kelompok dari keilmuan akhir zaman ini, ya kan, dalam nilai yang ya lumayan besar, gitu ya, yang saya hitung, ya, saya kalkulasikan ini akan terjadi di bulan ini. Bulan ini yang di akhir bulan ini, gitu loh, ya. Di akhir bulan ini akan didapatkan, ya, berkah yang cukup lumayan besar, ya. Tapi ini sebagai suatu pertanda akan mendapatkan berkah yang jauh lebih besar, yang maha besar lah, ya, yang maha besar, gitu loh. Dimana kalau ini terjadi, berkah yang cukup besar ini terjadi, maka berkah yang maha besar itu pasti didapatkan. Betul. Gitu, ya. Jadi akhir bulan ini. Iya, ya. Dari kalkulasi saya, ya, ini akan terjadi di bulan ini. Gitu, di akhir, di gitu. akhir bulan ini, gitu loh. Nah, ini sebagai sinyalemen, ya, sinyalemen akan terjadinya Megatrust. Siap. Namun ini belum, ya. Belum. Kalau di akhir bulan ini belum, gitu loh, ya. Karena berkah yang didapatkan ini, sinyal yang disampaikan oleh beliau Bocah Angon, ini nilainya belum seberapa. Siap. Gitu loh, ya. Nah, indikasinya apa? Ya? Indikasinya bahwa selama ini secara fisik, ya, perwujudan dari sang Bocah Angon ini kan tidak kemana-mana. Betul. Ya kan? Jadi beliau hanya berkutat antara di Jabotabek lah, Jabotabek, ya. lah, Di wilayah padat Jabotabek, jadwalnya. Iya, antara Jawa Barat, Jakarta, ya kan? Tangerang, Bogor, ya kan? Ya. Berkutat hanya di situ. Betul. Wilayah Jawa Barat, ya, paling ke Cirebon, ya kan, ya, Indramayu, Indramayu, ya kan? itu aja hanya Ya. beberapa kali. Ya, selama 1 tahun ini hanya berkutat di wilayah itu saja. Di Sentul, Ya. gitu. Nah, indikasinya, ya, ini beliau berangkat ke Medan. Nah, betul. Medan, ya. Ya, berangkat ke Medan, yang artinya menggunakan pesawat terbang, gitu kan. Nah, ini kan berarti ada pergerakan energi yang luar biasa, Betul. ya, karena beliau ini kan sebagai sentral. Ya. Siap. Berulang kali saya sampaikan bahwa beliau ini menjadi pusat sentral, ya, perputaran energi Betul. bumi, ya, di mana seluruh makhluk, ya, baik lahir maupun batin, energinya ini bersentra ke beliau, gitu loh. Iya. Nah, beliau bergerak, ya, dengan menggunakan pesawat terbang, ya, pergerakannya lumayan jauh, Iya. Lama juga ya, ini yang berapa? lama juga, ya, otomatis ini akan terjadi suatu pergerakan energi yang maha dahsyat, ya kan. Siap. Dan ke Medan, Medan. ke suatu acara, yaitu Pekan Olahraga Nasional. Betul. Gitu, ya. Ini selama 2 minggu, ya. selama diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional ini, PON ini, PON, ya. Ini selama 2 minggu berada di sana, ya. Jadi selama 2 minggu ini pusat putaran energi ini memusat di situ, gitu loh. Ada apa? Ada apa? Ini kan berarti ada pergerakan energi yang sangat luar biasa, gitu loh. Ya, Medan kan? itu titik, Kang, ya? Iya, Medan, ya. Medan ini kan bisa dibilang ya namanya arena, kan, ya. Iya, arena. Gitu. Betul. Area apa saja lah yang terjadi suatu hal besar sebagai indikasinya. Indikasinya itu khususnya setelah beliau pulang dari Medan, gitu. Siap. Ya. Nah, ya mudah-mudahan pembacaan saya sih keliru, ya, tidak seperti biasanya, gitu, ya. Tidak seperti biasanya, ya. Jadi yang didapatkan hanya berkahnya saja. Betul. Tapi bencananya tidak terjadi. Betul, Kang Prabu. Ya. Namun kebiasaannya yaitu selalu seiring sejalan antara berkah dan bencana. Gitu, ya. Jadi setelah diselenggarakannya acara Pekan Olahraga Nasional ini perlu diwaspadai. Siap. Khususnya di wilayah Sumatera, ya, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, ya, sampai ke Aceh lah, ya. Siap. Sampai ke Aceh ini perlu diwaspadai, ya. Ya, ini hanya sekedar untuk berhati-hati saja. Berhati-hati saja sebagai warning saja, ya. Jadi
ya kita berdoa saja semoga tidak terjadi apa-apa gitu loh ya. Semoga hanya berkah sekali lagi. Amin. Semoga hanya berkah yang didapatkan, bencananya tidak didapatkan. Betul Kang Prabu, itu kan keinginan kita juga. Ya, warningnya jadi di penghujung bulan inilah, antara penghujung bulan ini dan awal bulan depan gitu ya. Gitu. Nah, seperti itu ya jawaban dari Kang Prabu, pemirsa yang tadi DM ke kita. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya Kang Prabu. Siap. Kira-kira hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi bencana megatrans tersebut? Tentunya persiapan mental ya. Siap. Persiapan mental bagaimana kita itu tetap bisa tenang ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas ya. Ya tentunya untuk bisa tenang ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Betul. Ya. Untuk bisa meraih ketenangan ini memang butuh satu ya pendekatan dengan Rob ya, dengan Robbul Alamin, pendekatan dengan Tuhan ya. Ya mangga silahkan dengan caranya masing-masing ya kan, bisa dengan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing juga boleh ya kan. Bisa dengan bermujasemedi juga boleh ya kan, mangga silahkan ya. Namun ya kalau dari keilmuan akhir zaman ya, ini sudah diberikan satu formulanya oleh Sang Robbul Alamin, oleh Sang Guru Sejati ya, yaitu berupa gerakan-gerakan jurus persenyawaan atau penyelarasan dengan alam. Ya namanya juga jurus-jurus penyelarasan dengan alam ya kan. Bagaimana agar gerak alam ini selaras dengan kehendak diri kita gitu loh, ya kan. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang sifatnya negatif, sifatnya menjadi bencana buat diri kita dan keluarga kita. Betul, Kang Prabu. Ya. Jadi mangga buat ya para pemirsa yang ingin mungkin belajar ya keilmuan akhir zaman, belajar jurus ya, karena keilmuan akhir zaman ini hanya berupa gerakan-gerakan jurus ya, jurus-jurus persenyawaan dengan alam, persenyawaan dengan air, persenyawaan dengan api, persenyawaan dengan bumi ataupun tanah, persenyawaan dengan angin, dan persenyawaan dengan nyawa gitu loh, dengan sang energi. Jadi jurus-jurusnya itu, ilmunya sekali lagi hanya berupa gerakan-gerakan jurus. Nah, dari pengolahan jurus-jurus itu nanti akan didapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan gitu loh ya. Akan didapatkan berbagai macam pencerahan dari dalam dirinya masing-masing, dari sang guru sejati atau sang roso sejatinya masing-masing yang akan memberikan pencerahan. Nah dari situ nanti akan bermunculan berbagai macam ilmu pengetahuan gitu loh, berbagai macam solusi juga. Berbagai solusi, berbagai macam ilmu pengetahuan, bahkan teknologi yang tentunya sesuai dengan kapasitas, bakat, potensi masing-masing gitu loh ya kan, yang berkaitan dengan peran sejati yang akan dibawa oleh masing-masing diri gitu loh. Karena kan perannya tentu berbeda-beda. Pasti. Ya, sehingga kapasitas bakat ya, bakatnya itu juga berbeda-beda. Potensi bakatnya itu pasti berbeda-beda yang sesuai dengan perannya masing-masing itu tadi gitu loh ya. Jadi ya kalau kami boleh menyarankan sih sebaiknya dengan keilmuan akhir zaman ini ya. Karena memang ini keilmuan yang betul-betul keilmuan akhir zaman. Kedepannya ya memang yang akan digunakan ini gitu loh ya. Ya seluruh ilmu pengetahuan ya itu nanti akan bersumber dari dalam dirinya, dari sang sumber ya, dari sang Robbul Alamin, sang guru sejati, dari dalam dirinya masing-masing. Ilmu pengetahuan yang akan didapatkan ke depannya ya, entah kapan ya, itu bukan dari bangku sekolah gitu loh ya, tapi dari sakolik gitu loh ya. Yang artinya sakolik itu ya berasal dari dalam dirinya, bersumber dari sang Robbul Alamin. Kalau dari bangku sekolah ini kan berasal dari luar diri ya, dari akal pikiran. Nah, kalau ini dari jiwa ya, dari Robbul Alamin gitu loh, ya.
sekali lagi kalau kami boleh menyarankan sebaiknya langsung saja dengan keilmuan akhir zaman. Betul. Gitu. Sudah jelas-jelas terbukti dan teruji ya selama 25 tahun ini ya. Ini betul-betul memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kebahagiaan buat para pelakunya. Betul. Ya, para pelaku keilmuan akhir zaman ini tersebut. gitu loh ya. Betul. Ya. Bisa kok dengan jarak jauh pun bisa. Bisa, banyak yang jarak jauh. Banyak yang jarak jauh. Jadi tidak harus datang langsung bertemu dengan kami, dengan Kang Raga, ya kan? Atau dengan para utusan yang lain ya, di setiap provinsi kan juga ada. Gitu loh, ya. Nah, semakin banyak yang mengolah jurus-jurus sah Bandar Karimadi ini, maka pergerakan alam ini semakin santai. Betul, gitu loh, ya. betul. Berbagai macam bencana alam ya yang dikhawatirkan itu pun itu semakin minimal dampak negatifnya. Gitu loh ya. Bencana alam mungkin tetap akan terjadi ya, tapi dampak-dampak yang merugikan bagi diri ini akan minimal. Akan minimal ya. sekali. Kematian ataupun kehancuran itu akan minimal gitu loh. Betul, ya. Jika makin banyak orang yang melakukan penyelarasan dengan alam, dengan melakukan jurus-jurus penyelarasan dengan alam, semakin banyak yang mengolahnya, maka akan semakin minimal terjadinya berbagai macam bencana alam. Gitu loh, ya. Betul. Dan memang yang beliau sampaikan ini dapat saya simpulkan secara pribadi pemirsa, bahwa semua yang dicari oleh para pelaku spiritual itu sebenarnya keselarasan. Ilmu-ilmu itu nanti ujung-ujungnya ada keselarasan dengan alam. Kalau kita sudah selaras dengan alam, apa-apa tentunya enak. Betul. Ya? Baik. Iya, intinya Pak, intinya adalah itu selaras dengan Rabbul Alamin ya. Selaras dengan gerak dari Rabbul Alamin. Selaras dengan sang sumber, sang sentral gitu. Maka ya pasti mudah dong. Mudah, dan enak nikmat. segalanya. Jadi nikmat, bahagia gitu. Bahagia. Dari kesadaran kita juga akan merefleksi ke yang lainnya. Betul. Gitu kan Prabu ya. Baik, kita lanjut Kang Prabu ya. Enggak. Apakah dalam proses seleksi alam ada juga di antara petinggi atau penjabat negara yang tereliminasi, Kang Prabu? Iya, ya tentunya akan banyak sekali ya. Jadi banyak ya. Akan banyak sekali jika terjadi gempa megatrust ya. Kami menyebutnya bukan gempa sih sebetulnya, tapi gempar gitu loh. Gempar ya. Karena ini antara positif dan negatif. Oh iya siap. Jadi gemparnya ini ya, ini akan menjadi satu berkah yang luar biasa, yang menggemparkan. Menggemparkan. Gitu. Begitupun dengan bencananya ini juga yang menggemparkan juga. Gitu loh. Jadi gempar megatrust ya. Ya, gempar megatrust artinya ya gempar oleh suatu kekuatan ya yang luar biasa, kekuatan mega gitu kan, dorongan energi yang luar biasa gitu loh. Siap. Nah, ini jika dibiarkan ya artinya masyarakat, bangsa dan negara ini yang menjalankan ya jurus-jurus persenyawaan alam ya ini sedikit ya kemungkinan terjadinya bencana alam ini sangat besar sekali. Gitu loh ya, ya otomatis korban jiwa ini akan banyak sekali. Nah kalau sudah korban jiwanya banyak ya otomatis banyak juga pejabat-pejabat negara yang tereliminasi ya kan, karena kan memang bumi ini sedang melakukan bersih-bersih. Ya kan? Khususnya di Pulau Jawa ini kan sedang melakukan bersih-bersih. Makanya para pejabat yang tidak bersih ya kan, visi misinya itu sudah melenceng ya kan, ya sudah tidak benar ya kan, maka pasti itu akan tereliminasi. Ya. Jadi ini memang betul-betul akhir zaman, betul-betul merupakan pergerakan akhir zaman. Makanya ya ini tidak main-main gitu loh, ya. Jadi tidak pandang bulu gitu loh. Mau rakyat jelata, mau pejabat tinggi, ya kan. Ya kalau tidak bersih ya, visi misinya itu nggak bener ya, nggak suci, nggak bersih, itu pasti akan tereliminasi. Bukan cuma megatrans tapi berbagai bencana macam bencana alam gitu loh ya. Jadi unsur-unsur alam lainnya
beliaunya pun ikut bergerak gitu loh. Siap, siap. Jadi unsur airnya, unsur apinya, unsur tanahnya, unsur anginnya, bahkan unsur nyawanya, semuanya bergerak ya, untuk melakukan seleksi alam gitu loh. Pilih benih tadi, betul. Ya, iya. dalam rangka pilih benih ya tadi. Yang bibitnya unggul ya, iya, bisa lolos kan? Iya, yang memang merupakan bibit unggul ya, benih unggul ya, ini pasti akan terpilih menjadi pelanjut, penerus ya, siap, menjadi para pemuka Sawarga Maniloka gitu. Luar biasa sekali ya jawaban dari Kang Prabu. Nah, Kang Prabu, ini ada tambahan sih sebenarnya. Kalau Kang Prabu berkenan nih, karena kan barusan masuk nih DM Kang Prabu. Siap. Ya, Kang Prabu, ini tambahannya begini. Apakah Presiden terpilih Bapak Prabowo mampu menjalankan tugas beliau sampai masa jabatannya selesai dengan sangat baik? Dan karena banyak prediksi yang simpang siur, menurut kami agak meresahkan. Nah, apakah benar Pak Prabowo akan membawa perubahan dalam tatanan dunia baru di NKRI ini? Lalu apa alasannya Kang Prabowo? Mangga. Iya. Ya memang banyak sekali ya, saya juga ya seringkali mendapatkan satu prediksi. Betul. Ya, bahkan banyak juga yang mengecam ya, betul. banyak juga yang berdoa ya, tidak baik gitu kan ya, agar tidak berlangsung lama. Betul, Kang Prabu. Ya, itu banyak sekali. Banyak sekali. Tapi saya pribadi juga kelompok ya keilmuan akhir zaman ini terus membackup juga, ya, membackup beliau agar tetap eksis ya, bisa minimalnya sampai selesai ya, minimalnya sampai selesai 5 tahun, gitu ya, 5 tahun berjalan. Dan saya lihat memang beliau itu Bapak Prabowo ini kan seperti mendapatkan satu energi ya, energi baru. Iya betul Kang Prabu, beda seperti kok. mendapatkan energi baru, betul-betul seger, seger, betul-betul fresh gitu loh ya. Ya karena mungkin apa yang dicita-citakan ya selama berapa tahun berarti ya, 15 tahun lebih ya. Ini kan berarti penantian yang cukup lama, yang cukup melelahkan dan betul-betul terbayar, sehingga betul-betul segar, penuh percaya diri. Dari bangkitnya rasa percaya diri ini kan wah, merupakan kekuatan yang luar biasa bagi dirinya. Dan saya yakin ya, saya yakin seyakin-yakinnya ya, bahwa beliau ini akan mampu menyelesaikan ya masa jabatannya minimalnya 5 tahun ke depan. Gitu minimalnya. Ya, minimalnya 5 tahun ke depan ya. Harapan kami sih bisa sampai 2 periode kali, ya, biar visi misinya makin mantap untuk mengajari generasi muda. Betul-betul membawa kewibawaan bangsa dan negara inilah sesuai dengan namanya ya kan. Prabowo ini kan mengawali kewibawaan. Ya, gitu ya. Jadi mengawali kewibawaan bangsa dan negara Indonesia ini gitu loh ya. Jadi kalau sampai 2 periode ini kan wow, luar biasa lah gitu loh ya. Ya, jadi saya yakin sekali ya, sekali lagi bahwa beliau ini akan mampu menyelesaikan ya masa tugasnya ya, minimalnya 5 tahun. 5 tahun. Dan bisa membawa perubahan dalam luar biasa pasti perubahan yang sangat luar biasa ini akan terjadi dalam kepemimpinan beliau ya. Ditambah dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi ini kan sudah sangat luar biasa ya. Tinggal Bapak Prabowo ini melanjutkan gitu, juga ditambahi ide-ide berlian beliau dengan berbagai program beliau sendiri yang memang sangat berlian sekali ya nampaknya gitu. Ya ini sangat luar biasa. Alasannya Kang Prabu bisa berstatement seperti itu, apakah ada hubungannya dengan Bocah Angon juga Kang Prabu? Iya, di samping itu yang tadi ya dari keilmuan akhir zaman tadi itu kan membackup tadi ya kan. Jadi sudah disampaikan di awal ya, dari keilmuan akhir zaman ya otomatis ada Bocah Angon, Sang Rabbul Alamin gitu kan, yang memang membackup. Makanya beliau pun betul-betul merasa segar tadi gitu, mendapatkan energi baru gitu. Kang Prabu juga mendorong beliau atau membackup beliau sangat luar biasa, saya lihat dari sampai sekarang. Wah, Kang Prabu, semua pertanyaan yang DM ke kita sudah terjawab semua. Jadi hatur nuhun anu kasuhun Kang Prabu. Sami-sami.
Nah pemirsa, saya rasa perjumpaan kita berdulu, lain waktu, lain kesempatan kita akan bahas dengan tema dan topik yang tentunya lebih menarik lagi. Hatur nuhun, anu kasuhun, insun rahayu, balaria waluya, asma pangestu, hibar pangriksa.